suket lan tetukulan Gusti Allah kang ngopeni aku ora kuwatir kabutuhan ning uripku Gusti Allah tansah paring kacukupan Puji Gusti glori haleluya Puji Gusti glori haleluya Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Puji Gusti haleluya suket lan tetukulan Gusti Allah kang ngopeni manuk ing awan-awan Gusti Allah kang ngopeni suket lan tetukulan Gusti Allah kang ngopeni aku ora kuwatir kabutuhan ning uripku Gusti Allah tansah paring kacukupan Puji Gusti glori haleluya Puji Gusti glori haleluya Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Puji Gusti haleluya Gusti Allah tansah paring kacukupan Puji Gusti glori haleluya Puji Gusti glori haleluya Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Puji Gusti haleluya aku ora kuwatir kabutuhan ning uripku Gusti Allah tansah paring kacukupan Puji Gusti glori haleluya Puji Gusti glori haleluya Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Puji Gusti haleluya manuk ing awan-awan Gusti Allah kang ngingoni suket lan tetukulan Gusti Allah kang ngopeni Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus, oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, saat ini kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami rindu setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami,
memimpin, menyertai, dan memurapi setiap kami, Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan, sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Mari kita terus bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara ya tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan biarlah kasih dan anugerahnya terus melimpah atas kehidupan kita. Sebab Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Ketika hidup kita merasa sesak, ketika hidup kita penuh dengan pergumulan dan masalah, mari kita datang kepadanya dengan segenap hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, juga yang ada di gereja, saya sebut untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menaikkan pujian ini. Pujian yang akan memberikan kelegaan kepada setiap kita yang sedang berbeban berat. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bisa, mari pujikan bersama-sama dengan segenap hati. Yang belum, mari bersama kami kita akan belajar menaikkannya, memujikannya dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita pujikan pujian ini kemuliaan. Haleluya Yesus. Di sini Kau berikan di tempat berhenti.
Sebab hanya di sini, di hadirat Tuhan, di tempat perhentian Bapa, mari kita lakukan hidup kita, roh dan jiwa kita, supaya mendapatkan peristirahatan, kenyamanan, ketenangan dari segala beban berat yang menekan hidup Bapak Ibu Saudara selama ini. Mari kita teguk air kehidupan yang memberi kesegaran bagi jiwa kita, supaya kita mampu terus berjalan setiap hari mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita akan pujikan kembali pujian ini segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Di sini Kau berikan lengan di rumah-Mu Tuhan, hidup yang purna lebih gelisah, bahkan di sukacita-Mu.
Sungguh kami bersyukur kepadamu, Bapa Surgawi. Kau memberi kami perhentian di tempat yang tepat, yaitu di rumah. Maka jiwa kami mengalami damai, sejahtera, dan tenang. Dan kami mau melayani hatimu pribadi, melayani sesama. Mari Roh Kudus ikut sama dan alirkan air kehidupan yang menyejukkan roh dan jiwa yang lelah, yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersama-sama merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua dan urapi hamba, sebab hamba lemah dan terbatas, tapi Roh-Mu tak terbatas akan mengajar setiap kami. Dan kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Terpujilah Allah Abraham, Ishak dan Israel, Allah yang maha tinggi, yang telah memilih kita yang bukan siapa-siapa, telah dijadikan miliknya melalui penebusan oleh Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Bapak Ibu Saudara, memang situasi kondisi saat ini, badai pandemi COVID-19 memang belum berakhir dan COVID memang masih ada di sekitar kita. Bagaimanapun kita semua harus waspada untuk menjaga diri, menjaga keluarga, kesehatan, dan juga menjaga di antara kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merasakan akhir-akhir ini COVID memang di Indonesia sudah mulai melandai dan terkendali dengan baik, tapi dampak dari pandemi itu ditambah juga dengan perang Rusia-Ukraina. Seluruh dunia mengalami krisis energi dan juga krisis pangan. Hari ini saya mendengar berita bahwa ada 60 negara yang sedang terancam dan mengalami kebangkrutan secara ekonomi. Memang kita patut bersyukur karena kita hidup di negeri yang seperti orang tua katakan gemah limpah loh Cinabe, atau seperti lagu dari Puspes, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Negeri kita yang subur, tanahnya yang subur, lautnya yang luas membentang, tambang-tambang yang berlimpah. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, itu pun akan menjadi masalah ke depan bagi anak cucu dan generasi yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu setiap kita harus terus berjaga-jaga dan waspada supaya kita jangan mengalami tekanan, stres atau depresi karena ekonomi belum membaik, baru akan mulai membaik. Walaupun sebagian memang sudah membaik, tapi masih
secara yang kebanyakan masih mengalami banyak kesulitan. Oleh karena itu, di tengah naiknya bahan-bahan harga pokok dan lain sebagainya, mari Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki tempat untuk mengadu, tempat untuk kita bisa mencurahkan seluruh isi hati dan pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, jangan tahan langkah kaki kita untuk datang kepadanya. Mari kita menghadapnya, menceritakan semua beban pergumulan hidup kita. Di dalam pertemuan ibadah live kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan. Mungkin firman ini sering Bapak Ibu baca, tapi tidak ada salahnya untuk kembali memberi Bapak Ibu kekuatan dan semangat baru. Saya ingin mengajak merenungkan di topik ini. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan kelegaan kepada siapa? Memang semua orang punya juga kesempatan untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Tapi tidak semua orang mau datang kepadanya. Oleh karena itu, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Lebih dulu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Dipersilakan. Matius pasal 11 ayat ke-28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan marilah. Itu artinya Tuhan sedang. Mari Bapak Ibu datanglah. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang mampu menolong kita dengan kuasanya yang tak terbatas. Karena pertolongan dari manusia, dari keluarga, dari orang-orang yang kita kenal, orang dekat, pejabat, dari mungkin pemerintah atau badan-badan usaha milik negara, dari bank dan sebagainya, sangat terbatas. Tapi pertolongan ajakan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada setiap kita itu tak terbatas. Nah, kita akan belajar 4 hal tentang Tuhan memberikan kelegaan. Kepada siapa saja tawaran Tuhan itu diberikan. Yang pertama, di ayat yang pertama tadi kita membaca, marilah kepadaku yang letih lesu. Jadi tawaran Tuhan ini diberikan yang pertama kepada orang-orang yang mengalami letih lesu. Seperti pepatah mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan setiap kita manusia, siapapun dia, yang percaya kepada Tuhan Yesus atau yang tidak, atau yang belum percaya, semua kita, besar, kecil, tua, muda, ada di dalam perjalanan hidup ini. Ada yang baru mengawalinya karena baru lahir ke bumi ini. Tapi ada yang sudah dekat waktunya untuk sampai karena usia, karena faktor sakit penyakit, atau juga tiba-tiba mengalami kecelakaan di tengah perjalanan kehidupan. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepada setiap kita semua
mengajak kita yang letih lesu karena perjalanan hidup yang begitu melelahkan, perjalanan hidup yang tidak mudah, perjalanan hidup yang panjang. Karena orang tidak akan terus berjalan seumur hidupnya. Pasti di dalam perjalanan beberapa jam dia membutuhkan tempat untuk beristirahat. Dan tempat peristirahatan yang nyaman adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan menawarkan kepada setiap orang yang letih lesu, yang dalam perjalanan panjang di kehidupan ini, setiap hari, setiap saat, ya, mari responi tawaran Tuhan ini. Kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Dipersilakan. Yesaya pasal 40 ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Menantikan Tuhan itu tidak semudah, Bapak Ibu, sekedar kata-kata. Karena menanti atau menunggu itu butuh kesabaran, butuh ketekunan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kelegaan, kelepasan, mendapatkan kesegaran dari perjalanan kehidupannya selama di bumi ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang akan mendapat kelegaan diumpamakan seperti raja wali yang naik terbang tinggi dengan kepak sayapnya, terbang mengatasi badai kehidupan. Raja wali tidak pernah terbang di bawah badai, pasti dia akan tergulung dan dilibas, dan pasti akan mengalami sesuatu yang fatal. Tapi walaupun berat dan sulit, raja wali akan menerobos badai itu. Walaupun ada dorongan kuat untuk membuat dia bisa terpental dan jatuh, bahkan hancur, tapi dia terus membubung tinggi karena dia percaya dengan kekuatan kepak sayapnya. Seperti kekuatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang sedang mengalami tekanan dari badai kehidupan ini. Firman Tuhan katakan dia berlari dan tidak menjadi lesu. Dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang berlari dan berjalan itu menguras energi, membutuhkan banyak tenaga. Tapi firman Tuhan katakan, ini kontradiktif sekali. Berlari tidak menjadi lesu. Mestinya kalau orang itu berlari terus, ya, kekuatannya, tenaganya akan terus berkurang. Tapi orang yang berlindung, mendapat kekuatan karena Tuhan memberikan kepada setiap orang yang berjuang kekuatan yang tidak terbatas. Walaupun dia terus berlari, sepertinya habis tenaga dan energinya, tapi tidak pernah mengalami kekurangan kekuatan, tidak pernah menjadi lesu. Berjalan jauh dan sulit sekalipun, tidak hanya jalan-jalan yang merata, tapi jalan yang mendaki, yang curam, jalan yang sempit, jalan yang licin, jalan yang berkelok-kelok.
tidak pernah mengalami kelelahan. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menopang. Itulah orang-orang yang mendapat kelegaan, yaitu mereka yang letih, lesu karena perjalanan hidup ini. Tapi bersama dengan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru luar biasa. Yang kedua, Tuhan memberikan kelegaan. Kalau kita membaca ayat yang selanjutnya, marilah kepadaku yang letih lesu, yang kedua yang berbeban berat. Bapak Ibu Saudara, orang yang tinggal di pedesaan atau di gunung ya, yang tidak ada akses untuk mobil atau kendaraan bisa lewat. Kalau sekarang mungkin ya sampai ke pelosok-pelosok jalan-jalan itu sudah dibangun oleh pemerintah. Kalau dulu sangat sulit aksesnya. Dulu ketika saya masih awas, masih melihat, dan saya pelayanan di suku-suku Tengger, itu jalannya naik turun, tebing-tebing tinggi dan jurang-jurang. Para petani-petani setelah seharian penuh bekerja, walaupun mungkin secara fisik dia lelah, pulang masih harus memikul kayu bakar yang berat. Dan jalannya itu menurun, menukik jalannya. Bukan hanya turun biasa landai, tapi turunnya itu menukik. Tapi mereka setengah berlari berjalan karena sudah terlatih dan terbiasa. Membawa beban seolah-olah itu berat. Tapi seberat apapun dia tetap pikul karena itu untuk kebutuhan keluarganya. Untuk menghangatkan tubuhnya di tengah dinginnya suhu udara di pegunungan, dan juga untuk memasak supaya keluarganya juga boleh terjamin ya kebutuhan makan dan minumnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang berbeban berat, seolah-olah memikul beban kehidupan ini. Mungkin masalah keluarga, rumah tangga, masalah sakit penyakit, mungkin masalah anak-anak, mungkin masalah ekonomi, usaha, pekerjaan. Karena tidak sedikit di masa pandemi COVID, banyak perusahaan yang besar-besar sekalipun itu bisa bangkrut dan payung. Apalagi orang-orang yang punya modal kecil itu bisa habis modalnya. Selain juga untuk memasarkan itu sulit, tidak leluasa karena dibatasi dengan aturan-aturan PPKM. Tapi juga pembeli-pembelinya, masyarakat daya belinya menurun karena semua mengalami kesulitan secara ekonomi. Modal juga mulai habis, berkurang karena harus dipakai untuk kebutuhan kehidupan keluarganya. Karena pemasukannya sangat kecil. Jadi Bapak Ibu, sekalipun pandemi sudah melandai, tapi masalah-masalah untuk pemulihan ekonomi, pekerjaan, kesehatan di beberapa orang itu masih dalam proses. Jadi karena itu ada banyak orang yang sedang berbeban berat di dalam kehidupannya. Tapi percayalah Bapak Ibu, orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, yang menerima tawaran dan ajakan Tuhan untuk datang kepadanya, Tuhan pasti akan memberi kelegaan kepada Bapak Ibu yang berbeban berat. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur, ya. Kita akan membaca Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Dipersilakan. Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7 dan 8. Jika aku berada dalam kesesakan,
engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Nah, Bapak Ibu, pemazmur menuliskan, ketika aku berada di dalam kesesakan, engkau menyelamatkan aku. Engkau memperhatikan hidupku. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang sedang mengalami kesesakan, beban berat, sehingga rasanya tidak bisa bergerak kemana-mana. Seperti ada batu besar yang menindihnya, yang menghimpitnya. Rasanya tidak mampu untuk melepaskan diri dari beban berat itu. Tapi Bapak Ibu percayalah, ajakan dari Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang berbeban berat, yang mengalami kesesakan hidup, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah semua jalan itu buntu. Dan Tuhan memberikan jaminan dan kepastian kepada Bapak Ibu yang mau menerima tawaran Sang Juru Selamat, ajakan dari Sang Juru Selamat, agar hidup Bapak Ibu tidak lagi berbeban berat, tertindih masalah berat, mengalami kesesakan karena musuh-musuh. Musuh itu bisa sakit penyakit yang kita alami, ekonomi yang sedang mengalami kebangkrutan, kuasa-kuasa gelap yang ingin menekan, merusak kehidupan iman keluarga kita. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan tahan diri, jangan tahan kaki kita untuk melangkah, untuk datang kepada Tuhan. Ini waktunya kepada setiap kita untuk meresponi tawaran dari Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang selanjutnya, Tuhan memberi kelegaan, ya, kepada orang-orang selain yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan juga memberikan kelegaan kepada jiwa yang haus dan dahaga akan kebenaran, akan Tuhan. Karena perjalanan hidup yang panjang, yang jauh, yang terik dan panas, yang luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin ya kita jarang mengalami suhu itu sampai di atas 40, bahkan sampai 50. Saat-saat ini di Timur Tengah, ya, itu suhu itu bisa 40 sampai 50 derajat. Di Irak itu ya, di berita televisi, sampai orang-orang itu pergi keluar rumah, cari kolam, cari sungai, berendam di sana. Karena mereka tidak bisa menyalakan pendingin di rumahnya. Karena dengan panas yang terik, PLN ya, maksudnya perusahaan-perusahaan listrik negara mereka dimatikan karena takut, karena panasnya, suhunya begitu panas, bisa membakar itu ya, trafo-trafonya, mesin-mesinnya, sehingga dimatikan. Tidak hanya manusia, hewan-hewan pun diajak berendam di sungai. Kita patut bersyukur Bapak Ibu, sekalipun kita hidup di negara tropis, tapi ya jarang sekali kita mengalami panas yang begitu menyengat seperti membakar tubuh ini. Bahkan saat ini saudara kita yang sedang berhaji sedang juga mengalami tantangan ini dengan suhu yang sangat panas ya di Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menawarkan kelegaannya kepada setiap orang
yang sedang mengalami kehausan, dahaga jiwanya, rohaninya, fisiknya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai yang ke-4. Dipersilakan. Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menggambarkan seekor rusa di padang gurun, di atas gunung, di rimba raya yang jauh dari mata air, di panas terik. Dia membutuhkan kesegaran, air dari sungai yang mengalir. Oleh karena itu rusa akan terus berjalan dan berlari sampai dia benar-benar mencium bau air dari kejauhan. Walaupun kadang-kadang ada banyak tantangan yang harus dilewati, binatang buas seperti singa, harimau, ular dan sebagainya, bahkan mungkin para pemburu. Dan kalau sudah sampai sungai, masih ada bahaya lagi, buaya dan yang lainnya. Tapi rusa mengabaikan semuanya itu demi air yang sejuk, air yang jernih, air yang mengalir. Karena itu akan menghilangkan seluruh dahaga dari jiwanya, tidak hanya fisiknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, gambaran ini juga mungkin Bapak Ibu Saudara alami di dunia ini yang Bapak Ibu mengalami, seperti di tengah terik panasnya matahari. Jiwa kita haus, jiwa kita dahaga, kita membutuhkan air yang mengalir, air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah yang kudus untuk memenuhi hasrat jiwa kita, memuaskannya. Bapak Ibu, jangan hanya berdiam diri, hanya merenung dan menyesalinya. Seperti pemasmur tadi mengatakan bahwa air mataku menjadi makanan. Kesusahan, tekanan hidup, depresi, dan banyak hal yang sedang dialami menguras air matanya. Jiwanya sedang susah, sedang tertekan. Satu-satunya yang bisa memberikan kelegaan, yang bisa menghilangkan rasa dahaga dan haus dari jiwanya, hanyalah sungai dari Allah, sungai kehidupan. Oleh karena itu, seberat apapun dia harus terus melangkah dan berlari, tidak peduli besarnya tantangan dan rintangan, bahkan bisa merenggut nyawanya, dia tidak pedulikan. Asal dia boleh datang dan menjumpai Allah, menjumpai Sang Pencipta langit dan bumi melalui air kehidupan yang dimiliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebesar dan seberat apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara alami, yang membuat jiwa Bapak Ibu dan Saudara mengalami kehausan dan dahaga yang luar biasa, karena
tekanan membuat setiap hari Bapak Ibu Saudara menangis dalam kepedihan, datanglah kepada Allah. Sekalipun mungkin itu berat, membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit, harga yang harus dibayar begitu mahal, tapi percayalah, setiap orang yang mencari kata firman Tuhan akan mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu yang letih lesu, yang berbeban berat, yang mengalami kehausan yang luar biasa, datanglah kepada Allah, sang sungai kehidupan yang akan menyegarkan jiwa Bapak Ibu Saudara semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri renungan kali ini, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita datang kepada Dia. Tawaran yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ajakan yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dari Sang Juru Selamat, Tuhan Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya Bapak Ibu dengar, jangan hanya Bapak Ibu senang untuk menerimanya, tapi bergeraklah, melangkahlah, supaya kelegaan yang Bapak Ibu Saudara rindukan akan benar-benar Bapak Ibu Saudara alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kelegaan kepada setiap orang. Yang pertama, yang mengalami letih lesu. Yang kedua, yang mengalami beban berat. Yang ketiga, orang-orang yang sedang mengalami kehausan, seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Sebelum saya menutupnya, kita akan membaca kembali Injil Matius 28 ayat yang ke-29 dan 30. Dipersilakan. Injil Matius 11 ayat 29 dan 30. Injil Matius pasal 11 29 dan 30. ayat yang ke-29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kesenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, orang-orang yang menerima kelegaan dari Tuhan, beban beratnya diganti menjadi ringan. Sebab kuk yang dipasangkan oleh Tuhan itu enak katanya, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara mau mendapat ketenangan? Mari datanglah kepada Tuhan. Terimalah ajakan Sang Juru Selamat, supaya setiap Bapak Ibu mendapatkan kelegaan. Bukan hanya sementara, tapi kelegaan secara permanen dari dunia ini sampai kepada surga mulia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya jemput kembali Bapak Ibu Saudara bagi yang ada di rumah dan ada di gereja. Kita akan nyanyikan pujian ini, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga jiwa kita akan tenang untuk selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan,
berharga di mata Tuhan dan berharga bagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk kelayakan yang Kau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini? Orang-orang yang terbatas secara fisik, namun kami tidak terbatas secara hati, secara pikiran, secara mental, dan juga secara budi pekerti. Kami mau mengabdi kepada seumur hidup kami. Karena itu pakai kami, pakai seluruh tim pelayanan GKI Mana Eklesia, pakai gereja GKI Mandiri Tunanetra Eklesia, seluruh pengurus yang ada, supaya kami lebih giat mengasihi Tuhan dan melayani sesama. Juga pakai seluruh jemaat, baik para lansia dan penyandang disabilitas. Juga berkati para mitra bakti dan kru yang setia mendampingi pelayanan kami secara khusus di dalam ibadah live streaming. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur setiap mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan juga memberkati para sponsor donatur
orang-orang yang selama ini memberikan taburan di ladang Tuhan, khususnya di gereja GKI Mana Eklesia. Engkau memberkati setiap rupiah yang ditabur agar menjadi berkat bagi rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, supaya mereka lebih bergairah lagi untuk menabur dimanapun Tuhan utus mereka. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Kasih, memberkati beliau berdua di masa tuanya. Ya Tuhan, terus merengkuh, terus merangkul, memberkati kesehatan, kekuatan, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak mantu cucunya diberkati, baik di Indonesia dan di Australia. Berkat Tuhan terus tercurah. Tempat ini yang sudah dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, kami dedikasikan agar pekerjaan Tuhan boleh berkembang, sekalipun mungkin itu secara pelan, tapi kami percaya setiap jerih lelah yang kami kerjakan tidak ada yang sia-sia. Karena itu buat kami terus tekun melakukannya. Tuhan tidak mengeluh dan juga tidak berhenti karena beratnya tantangan, rintangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga menyerahkan sinode kami GKI. Engkau memberkati seluruh badan pengurus harian, STT Sangkakala, para dosen, rektor, mahasiswa. Secara khusus kami berdoa untuk Pastor Adi Sutanto dan Ibu, berkati masa tuanya, pelayanannya, baik di Indonesia dan di Amerika. Apa yang dikerjakan Tuhan, supaya setiap pekerjaan yang sudah dilaksanakan akan berbuah-buah, sehingga gereja-gereja hamba Tuhan, jemaat yang bergabung di sinode ini semakin berkembang. Kau memberkati seluruh kebutuhan pelayanan, baik untuk suku-suku di Indonesia, secara khusus untuk suku Marafu dan juga suku Anak Laut. Tuhan memberkati misi-misi yang diadakan, dan juga untuk rencana Tuhan Mennonite World Conference yang pada bulan Juli ini. Walaupun memang situasi pandemi ini hanya ada perwakilan dari negara-negara di dunia ini yang akan datang, khususnya di Holy Stadium yang ada di Semarang. Tuhan memberkati. Juga untuk rencana retreat sinode pada bulan Agustus tanggal 16 sampai 19, Tuhan memberkati baik secara hibrid, secara onsite dan online. Tuhan, Kau memberkati setiap dana yang dibutuhkan, dan setiap kami hamba Tuhan juga boleh ikut sama-sama untuk mengalami penyegaran. Terima kasih. Kami juga menyerahkan misi kami kembali untuk menjawab saudara-saudara kami, Tuhan, para penyandang disabilitas, mereka-mereka yang belum mengenal Yesus, supaya pekerjaan misi ini juga boleh berkembang. Juga Tuhan, kami berdoa untuk rencana retreat besok, hari Kamis sampai hari Jumat. Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara penyandang dana, baik Tuhan pemilik tempat Rumah Retreat Talimahum Bapak Iwan Tesi, dan juga Pastor Ivan, saudara kami dari Pelangi Kasih Surabaya dan dari GKI Mana Eklesia Malang boleh bekerja bersama-sama, supaya kami disegarkan kembali, bertemu dengan saudara, saling fellowship, saling menguatkan satu dengan yang. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Kabinet Indonesia Maju, berkati Tuhan. Walaupun masih tersisa 2 tahun sedikit, Tuhan kiranya kerja keras beliau untuk menangani banyak hal, baik pasca pandemi, pemulihan ekonomi, Tuhan, pemulihan Tuhan secara Tuhan sosial, politik, keamanan, pendidikan, kesehatan. Berkati juga Tuhan peluang-peluang untuk ekspor dari berbagai komoditi yang ada. Kami bersyukur karena Indonesia dilimpahi dengan kekayaan alam, baik itu laut, baik itu tambang, baik itu hutan, baik itu pertanian. Ya Tuhan, boleh terus Tuhan dikerjakan dan terus Tuhan menghasilkan devisa,
supaya itu untuk kemakmuran. Walaupun saat ini masyarakat mengalami banyak Tuhan kesulitan karena harga-harga pangan yang terus merangkak naik, Tuhan kiranya tolong pemerintah mampu mengendalikan dengan baik, memberkati perekonomian Indonesia yang mulai membaik, kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak yang sudah mulai Tuhan akan bergulir secara normal di tahun ajaran baru, memberkati kesiapan sekolah-sekolah, para guru, tenaga pendidik Tuhan, dan juga lembaga pendidikan serta kementerian pendidikan, supaya mempersiapkan Tuhan sumber daya manusia unggul di masa depan, sehingga cita-cita Indonesia menjadi negara maju bukan sebuah kemustahilan. Terima kasih, berkati para dokter, perawat, tenaga medis yang terus Tuhan bekerja keras untuk menyehatkan masyarakat melalui vaksin V1, V2, booster, dan juga mengendalikan Tuhan penyakit-penyakit yang ada di hewan, khususnya untuk binatang mulut, sapi, ternak, Tuhan yang lain dengan penyakit mulut dan kuku. Tuhan untuk memberkati dokter-dokter yang menanganinya, juga Kementerian Kesehatan dan juga Pertanian, memberkati juga Tuhan dampak dari Tuhan penyakit yang menyerang anak-anak Tuhan, hepatitis akut, kiranya Tuhan anak-anak juga terlindungi dengan baik. Kami percaya Indonesia jika bergerak bersama-sama dari pusat hingga daerah, dari setiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, maka Indonesia akan mengalami kemajuan karena saling tolong-menolong, menopang satu dengan yang lain. Berkati keamanan, pakai TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari seluruh pinggiran-pinggiran yang ada yang terpencil, terdepan, terluar Tuhan, supaya Indonesia Tuhan mengalami kedamaian. Ancaman-ancaman dari kaum intoleran, radikalisme, para teroris misalnya memakai kepolisian Tuhan, Densus 88, BNPT untuk menangani kasus-kasus ini, supaya Indonesia Tuhan tetap menjunjung satu dasar dan lambang negara, ideologi Pancasila Tuhan, dan tidak ada ideologi yang lain yang bisa hidup di negeri ini, sebab Pancasila sudah final dan kami semua menjunjungnya. Keberagaman, perbedaan suku, agama, golongan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi menjadi satu. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur, dan kami Tuhan menyerahkan bangsa negara kami Indonesia dari pusat hingga daerah, dan kami juga Tuhan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan akan tolong kami pulang ke tempat kami masing-masing dengan selamat, sehingga kami terus digairahkan untuk melayani Tuhan setiap waktu, setiap saat, dan hamba mengakhiri ibadah live ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah sebab damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur, mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, jaga diri, dan di setiap perkumpulan pertemuan di ruangan tertutup dengan banyak orang, Bapak Ibu tetap pakai protokol kesehatan supaya Bapak Ibu terus sehat. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.